Kepada para peserta Festival Wirausaha Literasi, saya persilakan untuk duduk dengan nyaman dan santai kembali. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Festival Wirausaha Literasi? Nah, saya akan menjelaskan sedikit sebelum nanti dijelaskan oleh Pak Hafid Ulia terkait dengan Festival Wirausaha Literasi. Sebenarnya, Festival Wirausaha Literasi ini adalah kegiatan puncak dari mata kuliah Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP UNS. Jadi Festival Wirausaha Literasi ini memang diadakan sebagai kegiatan puncak untuk mahasiswa yang sudah berjuang dalam mengembangkan wirausaha literasi. Nah, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya paparkan, kemudian nanti dari Pak Hafid bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih itu wirausaha literasi. Nah, sebelum Pak Hafid saya persilahkan untuk memulai materinya, izinkan saya juga untuk membacakan CV dari Pak Hafid Ulia. Sebentar ya Pak Hafid. Nama lengkapnya Hafid Ulia SPD MPD. S1 dari Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS, S2 dari Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS, dengan kajian fokusnya ke drama. Kemudian beliau ini lahir di Kabupaten Semarang 16 Mei 1986. Jadi memang katakanlah katakanlah umurnya tidak semuda dengan kelihatannya ya. Beliau saat ini tinggal di perumahan Geraha Jati Indah, Jaten, Karanganyar. Nah, ini mungkin kalau ada yang ingin bermain ke rumah beliau, itu ada di Jaten Karanganyar, dan beliau saat ini juga memiliki sebuah wirausaha literasi. Jadi beliau ini adalah pegiat wirausaha literasi, yakni penerbitan buku CV Al-Khalif. Sudah banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh CV Al-Khalif. Dan selain berkegiatan wirausaha literasi, beliau saat ini tentu saja aktif sebagai dosen di Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS. Sudah banyak sekali penelitian dan pengabdian yang beliau lakukan, dan saya rasa kalau saya baca satu-satu tidak akan cukup waktunya ya, saking banyaknya karya yang sudah beliau hasilkan. Dan saya dengar yang terakhir itu alhamdulillah sekali ini, salah satu artikel ilmiah beliau lolos di jurnal terindeks Scopus. Selamat untuk Pak Hafid. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja kepada Pak Hafid. Saya persilahkan untuk memaparkan materi hari ini. Terima kasih. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titi yang sudah mengantarkan saya untuk masuk pada materi pertama. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebelumnya mohon maaf ada background suara air ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini ada dari STKIP Mas Ayu itu dari STKIP Ki Ternate ya? Tidak salah ya? Ya, baik. Ada juga tadi saya lihat Ibu yang dari Kupang tadi sepertinya ya, ada dari Muhammadiyah Kupang kalau tidak salah, ada juga yang dari Universitas PGRI Palembang ya, luar biasa, terima kasih. Jadi ternyata event yang rencananya mau kita selenggarakan untuk kalangan internal di lingkup UNS ini ternyata bisa diikuti juga oleh berbagai sivitas akademika di perguruan tinggi lain. Bahkan ini sudah sampai Ternate, sudah sampai Sumatera, Palembang, dan sebagainya. Alhamdulillah sekali, dan juga ucapan terima kasih kepada anak-anakku mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, khususnya yang sudah mengikuti mengikuti perkuliahan Sanggar Bahasa dan Sastra, yang pada akhirnya bisa melaksanakan satu proses pengerjaan proyek wirausaha literasi yang sudah kita lakukan selama 1 semester ini.
perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang sangat keras, tetapi mudah-mudahan perjuangan itu akan membawa manfaat buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi. Baik, mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi pada kesempatan ini saya jadi program Wirausaha Literasi itu merupakan bagian dari proyek yang saya lakukan ya sebagai seorang dosen. Kita memiliki tugas untuk melakukan penelitian dan ini adalah bagian dari kegiatan penelitian yang saya lakukan dalam rangka untuk memberikan bekal kepada mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia agar memiliki kompetensi menjadi seorang wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Karena itu adalah salah satu profil lulusan kalau dibaca di Bapak Ibu dosen yang memperhatikan atau mengikuti diskusi mungkin di IKAPROPSI akan memahami bahwa lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu memiliki profil lulusan menjadi seorang wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, selama ini profil lulusan itu belum banyak yang bisa yang belum banyak diraih oleh prodi-prodi pendidikan bahasa Indonesia, termasuk juga prodi pendidikan bahasa Indonesia di FKIP UNS ini. Kalaupun ada wirausahawan dari lulusan prodi pendidikan bahasa Indonesia, kebanyakan bukan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu saya mencoba untuk melakukan sebuah kajian empiris, membuat sebuah praktik langsung di tempat saya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS untuk bisa mengajak mahasiswa itu untuk mendorong dan mengajak mahasiswa untuk bisa memiliki sebuah proyek kewirausahaan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini pagi sampai siang hari ini adalah kegiatan puncak yang semacam memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah berjuang ekstra keras selama 1 semester kemarin, sekaligus juga menyebarluaskan memberikan mengamplifikasi apa yang sudah saya lakukan ini ke prodi-prodi yang lain, sehingga spirit untuk mengembangkan kompetensi kewirausahaan literasi ini akan berkembang di berbagai perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu. Baik, itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan apa saja yang sudah saya lakukan selama 1 semester ini bersama dengan Ibu Titi yang menjadi partner saya. Baik, sudah tampak. Sudah tampak, G? Sudah tampak, Pak. Ya, baik. Ya, yang saya presentasikan hari ini adalah saya ingin menceritakan apa yang sudah saya lakukan selama 1 semester ini, proses yang sudah saya jalankan. Bagaimana untuk bisa mengembangkan sebuah proyek wirausaha literasi pada mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia ini. Ya, jadi wirausaha literasi, peluang dan tantangan berwirausaha bagi mahasiswa PBSI. Ya, ini memang menjadi tantangan. Ya, meskipun profil lulusan menjadi seorang wirausahawan bidang bahasa dan sastra itu persentasenya cukup kecil dibandingkan dengan profil lulusan yang lain, karena yang utama tentu saja guru bahasa Indonesia, kemudian juga bisa menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang penyunting, penyiar dan sebagainya, dan kemudian salah satu profil yang lain adalah menjadi wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Meskipun persentasenya itu sangat kecil dibandingkan yang lain, tetapi ini juga mesti menjadi satu alternatif untuk diupayakan agar mahasiswa kita menjadi semakin peluang untuk hidup lebih baik di masa depan itu menjadi lebih terbuka. Ya, ada 5 bagian, ini seperti hanya skripsi aja ya, ada 5 bagian, 5 bab gitu, dimulai dari rasional, kemudian kerangka teoritisnya seperti apa wirausaha literasi itu apa itu nanti akan disinggung sedikit di kerangka teoritis itu, kemudian proses pengembangnya bagaimana agar bisa
terimplementasikan dalam proses pembelajaran, kemudian hasilnya bagaimana dan evaluasi atau rekomendasi apa yang bisa diberikan atas hasil yang sudah dicapai ini. Ya, baik. Apa yang melatar belakangi keresahan hati saya untuk melakukan penelitian ini, melakukan kajian ini adalah adanya era disrupsi yang memberikan perubahan fundamental pada tatanan kehidupan manusia. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di era disrupsi ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana dulu perusahaan-perusahaan besar yang sangat kuat itu, ya, yang seolah-olah itu tidak akan mampu untuk diruntuhkan, tiba-tiba bisa disaingi, bahkan bisa dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan rintisan kecil yang notabene tidak memiliki kantor, bahkan mungkin seperti itu. Nah, ini perubahan-perubahan itu harus direspon. Perubahan-perubahan semacam itu harus menjadi perhatian, ya, termasuk juga bagi para dosen dan mahasiswa program pendidikan bahasa Indonesia ini. Karena kita melihat bahwa memang sudah mulai ada perubahan-perubahan, peran manusia sudah mulai digantikan oleh mesin. Guru bahkan sudah mulai mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan sudah digantikan oleh robot. Bahkan sekarang kalau guru itu kalau hanya memberikan materi, memberikan ilmu, atau memberikan informasi, itu sudah digantikan perannya oleh Google dan seterusnya. Maka itu akan menjadikan peluang kerja lulusan kita itu menjadi lebih sempit. Apalagi ditambah lagi program studi pendidikan bahasa Indonesia itu termasuk program studi yang cukup laris, di mana-mana atau di setiap perguruan tinggi hampir ada itu program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sehingga itu juga akan memberikan persaingan yang sangat ketat bagi lulusan kita, bagi lulusan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia itu. Nah, itu akan memberikan peluang yang lebih sempit ketika mereka akan mendapatkan pekerjaan. Belum lagi perubahan-perubahan regulasi di tingkat nasional yang kemudian mengubah mulai tidak ada formasi CPNS untuk guru, harus saat ini malah justru P3K yang akan ditingkatkan kesejahteraannya. Itu akan memberikan tantangan-tantangan yang berat bagi lulusan kita ketika hanya orientasi pada bidang orientasi pada profesi menjadi seorang guru. Belum lagi tuntutan untuk menjadi guru itu juga harus langsung PPG dan seterusnya. Itu akan memberikan tantangan yang besar, memberikan tantangan yang berat bagi mahasiswa kita, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, sehingga harus ada alternatif lain nih yang harus dicoba. Ya, alternatifnya apa? Alternatifnya tentu saja adalah alternatifnya adalah kita harus memberikan penguatan pada potensi, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita itu agar memiliki kompetensi unggulan. Ya. Karena inilah orang-orang yang nanti akan menjadi pemenang di era disrupsi ini, yang akan menjadi pemenang di era kompetitif ini. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga nanti menjadi keunggulan, kompetensi keunggulan, kemudian bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada, juga itu akan menjadikan peluang untuk memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan itu akan menjadi lebih baik. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, yaitu harus menciptakan wadah, menciptakan ruang, menciptakan media dan wahana untuk mengoptimalkan potensi di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pengajarannya agar itu bisa menjadi kompetensi unggulan yang memiliki nilai jual. Nah, kompetensi wirausaha literasi menjadi salah satu alternatif, adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa kita sehingga itu akan menjadi nilai jual yang bisa dipertimbangkan, bisa menjadi alternatif ketika kesempatan di tempat lain itu tertutup. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi latar belakang kita bahwa profil lulusan PBSI sebagaimana tadi sudah saya singgung di depan, yaitu akan menjadi seorang wirausahawan di bidang bahasa, sastra Indonesia, dan pengajarannya. Nah, kalau wirausahawan di bidang lain mungkin banyak ya, bahkan mungkin mahasiswa
pendidikan bahasa Indonesia itu sudah ada yang mulai bisnis sampingan ya, jualan. Kalau Mbak Risang itu jualan apa itu? Jualan jus, jualan apa itu, olahan buah-buahan dan sebagainya ya. Ada mungkin yang jualan kaos atau jualan alat-alat kecantikan dan sebagainya, jualan hijab dan sebagainya. Nah, itu bisa saja itu menjadi satu alternatif upaya untuk mengembangkan skill kewirausahaannya. Tapi kalau di dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia itu harus menjadi sesuatu yang diinternalisasi dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa kita juga memiliki wawasan bahwa menjadi wirausaha di bidang bahasa itu sangat mungkin dicapai melalui proses perkuliahan. Ya ada, kalau lulusan menjadi wirausahawan di prodi pendidikan bahasa Indonesia, ada juga adik tingkat saya yang sukses sekali di bidang digital printing. Tapi kalau dia sukses di bidang digital printing, artinya apa yang dia peroleh selama perkuliahan itu kan tidak memberikan dampak signifikan pada karirnya di masa depan, karena untuk praktis yang diperoleh dia selama perkuliahan itu tidak digunakan lagi ketika dia mengembangkan kewirausahaan menjadi seorang entrepreneur di bidang digital printing. Nah, hal ini akan menjadi sesuatu yang disayangkan bagi sebuah lembaga. Berarti lembaga itu akan dinilai gagal menyiapkan lulusannya menjadi seseorang yang siap untuk berkarir di masa mendatang. Oleh karena itu, melalui proyek pengembangan kompetensi wirausaha literasi ini, saya mencoba mengoptimalkan bagaimana agar mahasiswa kita itu juga memiliki skill menjadi wirausahawan, tapi di bidang bahasa, sastra Indonesia, dan pengajaran, sehingga tidak terlalu menyimpang jauh dari core keilmuan yang digeluti selama berkuliah ini. Ya, itu adalah beberapa landasan pemikiran yang melatar belakangi saya untuk melakukan kajian itu. Kemudian bahwa kompetensi wirausaha literasi ini bukan sesuatu bukan teori baru yang saya munculkan. Ini istilah ini dipopulerkan oleh Prof. Sarwiji dalam bukunya Pendidikan Literasi. Itu di dalam salah satu babnya itu sudah mulai menyinggung adanya kompetensi wirausaha literasi. Mungkin agak aneh istilah ini, tetapi sebenarnya kalau disederhanakan begitu, ini hanya upaya untuk penyebutan agar istilahnya itu menjadi lebih sederhana, lebih ringkas. Sebenarnya yang dimaksud wirausaha literasi itu ada wirausaha di bidang bahasa, sastra Indonesia, dan pengajarannya. Ya, itu kan sesuai dengan profil lulusan tadi, tetapi mencoba untuk dipersingkat, biar istilahnya itu lebih mudah diingat. Nah, istilahnya adalah wirausaha literasi. Nah, wirausaha literasi itu adalah upaya sektor pengembangan usaha yang bertumbuh pada upaya menggali potensi dan kreativitas di bidang bahasa dan sastra, ya, dalam rangka menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendukung peningkatan dan pengembangan budaya literasi. Jadi modal utamanya adalah potensi dan kreativitas di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, potensi dan kreativitas di bidang bahasa dan sastra ini sudah diajarkan, sudah dibekalkan kepada mahasiswa kita melalui mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 sampai mungkin semester 3 atau semester 4. Sehingga potensi apa yang mereka miliki ketika sudah ketemu, maka pada tahap akhir mereka bisa mengoptimalkan potensi itu sehingga menjadi sesuatu yang bernilai guna, menjadi produk barang atau jasa yang itu nanti akan bisa digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan budaya literasi. Ya. Nah, wirausaha literasi itu menjadi bagian dari industri kreatif dalam istilah, kalau dalam terminologi dunia kewirausahaan, itu menjadi bagian dari industri kreatif, yaitu sektor usaha industri yang bersumber dan bertumbuh pada intelektualitas, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengubah seni dan budaya menjadi produk atau layanan jasa kreatif. Nah, ini yang menjadi tumpuan, yang menjadi pijakan, sehingga apa yang kemudian dihasilkan atau apa yang kemudian dikerjakan oleh mahasiswa kita itu orientasinya pada upaya-upaya untuk mengubah potensi dan kreativitas di bidang bahasa itu menjadi sesuatu yang bernilai guna,
sesuatu yang bersifat kreatif, ya, menjadi layanan jasa, layanan barang dan produk barang dan jasa yang bersifat kreatif. Ya, ya, jadi orientasinya adalah menghasilkan produk barang dan jasa di bidang bahasa dan sastra Indonesia yang bernilai jual, yang memiliki unsur kreativitas, ya, dan kemudian itu akan menjadi satu sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan dunia literasi kita. Baik, ini adalah gambaran proses yang kami jalankan, tapi untuk lebih jelasnya saya akan beralih ke media yang lain. Ini gambaran saja dan ini adalah hasilnya, tapi untuk lebih jelasnya saya akan beralih ke media yang lain. Saya tutup dulu, pindah ke, ya, saya mau masuk ke sini. Ya, jadi Bapak Ibu dan adik-adik rekan-rekan mahasiswa, jadi bagaimana proses untuk mengembangkan sebuah kewirausahaan literasi dalam pembelajaran itu, saya mencoba mengadopsi satu pendekatan pembelajaran, sebenarnya bukan pendekatan pembelajaran atau bukan metode pembelajaran, tapi ini adalah satu metode penelitian pengembangan, ya, yang dikenal dengan ADDIE, ADI, ya, ini adalah satu prosedur untuk pengembangan sebuah produk, ya. Kalau dalam penelitian ya produk penelitian dan pengembangan itu salah satu metodenya itu adalah ADDIE. Selain mungkin metode yang dirumuskan oleh Block and Gall, ini ada satu model lagi yang kemudian saya adopsi, saya terapkan dalam proses pembelajaran. ADIDI itu singkatan dari A-nya yang pertama, A itu adalah analyze, kemudian D yang pertama itu design, yang kedua itu develop, I itu implement, dan E itu evaluation. Jadi itu adalah satu rangkaian ada 5 tahapan yang saya gunakan untuk melaksanakan proyek kewirausahaan literasi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ya, ini semua sudah dipraktikkan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di FKIP UNS. Yang pertama adalah melakukan proses analisis. Ya, jadi kalau ingin memiliki proyek kewirausahaan literasi, yang pertama harus dilakukan itu adalah menganalisis. Ya, melakukan analisis, proses analisis. Analisis ini saya bagi menjadi tiga komponen. Yang pertama analisis potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, lalu analisis kebutuhan pasar, kebutuhan pasarnya seperti apa, kemudian analisis kompetitor. Nah, yang pertama harus dipahami adalah bagaimana menganalisis potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita, sehingga proyek wirausahaan yang dikembangkan, yang dijalankan itu tidak serta-merta adalah keinginan semata dari dosennya, tapi itu benar-benar murni berangkat dari potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Kalau tidak berangkat dari potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, nanti proses selanjutnya akan mengalami kesulitan. Nah, tinggal bagaimana dalam proses pembelajaran itu kita mencoba untuk menggiring mahasiswa agar dia bisa melakukan refleksi, melakukan mencoba untuk mengenali dirinya, mengenali potensinya, apa sih potensi bidang apa sih yang dimiliki, apakah di bidang bahasa, sastra, pengajaran, mungkin mata kuliah pilihan yang bersifat tambahan, jurnalistik, penyiaran, penyuntingan, atau mungkin yang berkaitan dengan drama, puisi, menulis, berbicara, dan sebagainya. Banyak alternatifnya itu harus digali dulu, sehingga dari situ nanti akan ketemu, akan dihasilkan ternyata saya mahir di bidang berbicara atau menulis. Ya, menulis. Oh, saya ternyata lebih suka menulis yang berbau fiksi. Akhirnya mungkin menulis fiksi. Ya. Kemudian bagaimana potensi yang dimiliki ini? Potensi yang dimiliki ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan juga yang ada di pasar. Karena kalau tidak dilakukan analisis kebutuhan, apa yang potensi yang dimiliki itu juga nanti kadang-kadang tidak sejalan atau tidak, ternyata potensi yang dimilikinya itu terlalu spesifik sehingga itu tidak terlalu dibutuhkan oleh pengguna. Itu juga akan menjadi sesuatu yang susah ketika dikembangkan jadi menjadi sebuah proyek kewirausahaan. Nah,
yang berikutnya juga harus melakukan analisis kompetitor usaha. Ya, dua proses ini hanya bisa dilakukan dengan jalan riset, hanya dengan jalan riset. Jadi bagaimana perkuliahan harus didorong, harus Bapak Ibu dosen harus bisa mendorong mahasiswa agar bisa melakukan riset sedalam-dalamnya melalui eksplorasi dari berbagai media yang ada, melakukan wawancara pada orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang kewirausahaan itu, melakukan pengamatan, membaca ya, membaca referensi dan sebagainya. Ini akan memperkuat, akan memperkaya gagasan yang nanti akan muncul dari proses analisis ini. Nah, dari proses analisis ini nanti akan baru ketemu ini bidang usaha yang akan digeluti oleh mahasiswa, akan bisa dirumuskan. Jadi proses analisis kebutuhan, analisis potensi, dan analisis kompetitor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi potensi yang dimiliki itu harus juga disesuaikan dengan kebutuhan calon pengguna. Kemudian bagaimana kompetitornya. Kalau kompetitornya banyak, bagaimana cara untuk mengoptimalkan, bagaimana cara agar potensi itu tetap bisa menjual. Nah, itu juga harus menjadi fokus perhatian. Ketika banyak melakukan riset, ketika banyak melakukan pengamatan terhadap bidang-bidang usaha sejenis, itu nanti akan memperkaya. Ternyata yang di sana sudah ada model A, yang di sini sudah ada model B, maka dia akan ketemu dengan kombinasi antara A dan B. Ambilkan setengah dari A, setengah dari B, dikombinasikan jadi satu. Atau bisa 3/4 dari A diambil, kemudian 1/4-nya dari B, jadikan satu. Itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Maka riset ini akan menjadi sesuatu yang penting ketika mahasiswa kita ingin melakukan sebuah proyek pengembangan usaha. Karena kalau tidak ada riset, itu juga nanti akan menjadi buta ketika masuk ke dalam dunia itu. Tidak punya wawasan, tidak punya, jangan-jangan yang dilakukan itu sudah banyak dilakukan oleh orang lain, sehingga hanya akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak banyak dilirik karena sudah terlalu banyak yang berkecimpung di bidang itu, tidak ada unsur kebaruannya dan sebagainya. Jadi proses analisis ini menjadi sangat penting, ini fundamental sekali, dan ini proses yang sangat panjang. Di awal proses pembelajaran ini sangat panjang untuk bisa melakukan analisis dengan tepat. Bahkan nanti ketika sudah mulai proses desain, bahkan pengembangan itu juga nanti harus meninjau kembali proses analisisnya kalau ternyata ada hal yang tidak sesuai. Nah, jadi proses analisis ini nanti akan ketemu ini bidang usaha apa yang sesuai dengan potensinya, dibutuhkan oleh pasar, dan kompetitornya itu ada nilai kebaruan dari kompetitor yang ada. Nah, ini nanti akan muncul di sini, sehingga ketika sudah masuk ke situ kita bisa mulai ke tahap berikutnya, itu mendesain, membuat kerangka, membuat outline-nya. Jadi konsepnya bagaimana nanti, bentuk usahanya seperti apa, sasarannya siapa, tujuannya apa, media yang mau digunakan apa, dan personil yang dibutuhkan siapa saja. Atau mungkin kebutuhan outline yang lain juga masih akan bisa digali lagi ketika nanti sudah semakin banyak pertanyaan yang muncul, akan semakin bagus, sehingga itu nanti akan membuat desain awal proyek wirausaha literasi itu menjadi lebih kuat, lebih solid. Ya, konsepnya seperti apa? Ya, konsep usahanya mungkin konsepnya ini mau berangkat ke sosial aja lah, atau mungkin ke yang memang orientasinya pada material dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang harus diputuskan sejak awal. Bentuk usahanya apa, sasarannya siapa, targetnya siapa, ya, tujuannya apa, media yang mau digunakan apa, ya, dan seterusnya. Nanti akan menjadi sesuatu yang sangat berguna ketika nanti akan semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin banyak poin-poin yang bisa dirumuskan di awal pada bagian desain ini, nanti proyek yang dikembangkan ke depannya nanti akan lebih mudah, tinggal menjawab saja. Kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan pengembangan dari outline yang sudah dikembangkan, yang sudah disusun ini, tinggal dilakukan pengembangan, di-develop atau direalisasikan apa yang sudah dirancang di sebelumnya itu, kemudian tetapkan target. Ya, ini mulai muncul target, mulai harus berbicara dengan target. Targetnya apa, yang mau dicapai apa, ya, milestone-nya seperti apa. Ada rangkaian waktu yang harus ada target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang barangkali bisa menjadi fokus pada pengembangan ini. Dan mahasiswa juga begitu, dalam proses yang saya lakukan juga begitu. Ada target-target khusus yang harus menjadi mereka realisasikan.
bisa segera proyek itu terwujud. Nah, ini proses pengembangan. Berikutnya setelah semuanya siap, kalau mungkin medianya sudah ada, ini basisnya kebetulan yang dikerjakan oleh mahasiswa saya itu adalah yang berbau digital, maka medianya itu website, medianya itu channel YouTube ya. Artinya memang berbau digital, bukan bidang usaha yang sifatnya itu offline ya, semuanya berbasis online, sehingga ketika pada proses develop ini media itu sudah terrealisasi, sudah ada websitenya, sudah ada channel YouTube-nya, sudah ada materinya dan sebagainya. Ya, artinya sudah siap, tinggal kemudian masuk pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan implementasi. Tahapan implementasi itu ketika sudah ada itu, maka perlu dilakukan uji coba, perlu dilakukan sebuah proses trial, ya, latihan dengan mencari sampel ya, atau mencari orang yang bisa dilibatkan untuk, katakanlah kalau itu media online ya, diminta orang untuk mencari orang untuk memasukkan tulisannya ke situ. Ada proses mentoring juga di dalamnya, ada proses pendampingan dari para praktisi yang bergerak di bidang kewirausahaan itu untuk mencoba memberikan masukan kepada mahasiswa kita agar proyek yang dikembangkan itu menjadi lebih terarah, lebih fokus, dan kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa diperbaiki. Ya, ini adalah proses implementasi. Implementasi itu memang cukup ya, ini uji coba, namanya uji coba, pasti harus ada tes dulu ya, ada testing dulu. Kalau mau jualan bolu itu juga bolu atau donat juga pasti akan dites dulu pada tetangga-tetangganya. Ya, di proyek kewirausahaan literasi juga begitu. Ya, misalnya mau mengembangkan model pelatihan, ya pelatihannya dibuat dulu, pelatihan gratisan, kemudian setelah itu baru diminta dianalisis, dievaluasi, atau diminta testimoni. Nah, ini penting juga dalam proses implementasi ini, testimoni ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, ini proses implementasi atau trial ini sangat penting, karena ini akan mempengaruhi pada masukan dari orang luar yang melihat atau menjadi pengguna dari proyek yang sedang dikembangkan. Ya, jadi memang benar-benar terjun, benar-benar diimplementasikan, dilaksanakan, tetapi dalam kerangka ini masih menjadi proses proyek prototipe, menjadi satu purwarupa, menjadi yang memang itu menjadi masih proses uji coba. Baru setelah itu kemudian dilakukan evaluasi, lakukan perbaikan, ya, direfleksi, kemudian dinilaikan pada orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu, baru setelah itu diperbaiki. Ya, kalau sudah diperbaiki nanti bisa lagi melalui proses diimplementasikan kembali. Cuma karena waktunya terbatas, kami tidak sempat, setelah evaluasi ini tidak sempat untuk mengimplementasikan kembali langsung ke proses berikutnya. Artinya sudah siap, kami anggap sudah siap, proyek wirausaha itu sudah siap, sehingga kemudian itu bisa langsung dipromosikan melalui, yang pertama adalah pembuatan video profil, yang tadi Bapak Ibu kalau simak sejak awal itu adalah video profil yang dibuat oleh 7 kelompok wirausaha literasi proyek kami. Kemudian pada hari ini adalah melakukan festival wirausaha literasi dalam rangka untuk mempromosikan kepada kalangan masyarakat yang lebih luas, sehingga nanti gaung dari proyek wirausaha literasi yang dikerjakan oleh mahasiswa kami ini akan lebih dikenal secara luas. Nah, ini adalah proses yang kami lakukan. Proses yang kami lakukan selama 1 semester ini. Jadi ini adalah kerangka yang menjadi acuan dalam proses pengembangan proyek wirausaha literasi, dari mulai menganalisis potensi yang dimiliki, kemudian dari analisis potensi itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah proyek wirausaha, dirancang dulu, kemudian direalisasikan, diimplementasikan dalam ruang lingkup yang terbatas, kemudian dievaluasi baru dipromosikan ke lingkup yang lebih luas. Ini adalah proses yang kami kerjakan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini. Jadi dari proses yang sudah kami kerjakan itu, kami sudah menghasilkan 7 kelompok, ya, ini basisnya kelompok, 7 kelompok wirausahawan literasi digital, wirausahaan literasi yang bergerak di bidang yang berbeda-beda sesuai dengan
potensi yang dimiliki, sesuai dengan passion mereka. Mudah-mudahan ya, meskipun saya tidak bisa berani memastikan bahwa ini semua sesuai dengan passion mereka, karena tentu saja tidak semua mahasiswa itu memiliki minat di bidang kewirausahaan. Ya, ini sesuatu yang harus dimaklumi, sehingga barangkali ada 1-2 anak yang tidak terlalu ngeh dengan proyek ini, ya tidak masalah. Itu sesuatu yang sangat bisa dimaklumi. Ya, ada satu naura pedagogia. Ini satu konsep bimbingan belajar online, ya, bimbingan belajar online yang mengedepankan pada prinsip belajar tuntas. Prinsip belajar tuntas. Oh nggih, Bapak Ibu nanti disimak, Bapak Ibu dan adik-adik, rekan-rekan nanti coba disimak dengan baik, karena ini nanti kuis yang nanti akan diberikan, door prize yang akan diberikan itu berkaitan dengan seputar proyek wirausaha literasi yang sudah dijalankan ini. Ya, jadi naura pedagogia ini sebuah bimbingan online, ya memang rancangannya nanti akan menjadi sebuah bimbingan belajar yang dengan berbagai mata pelajaran yang lain, tetapi untuk kali ini baru fokus di bidang bahasa Indonesia. Ada kelas keterampilan, ada kelas yang memang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, di kelas, nanti akan didampingi oleh anak-anak adik-adik dari naura pedagogia. Ya, kemudian ada Sunting Aksara. Sunting Aksara ini bergerak di bidang jasa editing, melakukan proses penyuntingan naskah. Mungkin Bapak Ibu punya atau rekan-rekan mahasiswa punya skripsi yang mungkin agak kesusahan dalam mengedit bahasanya, ya, itu bisa menjadi lahannya Sunting Aksara untuk dikerjakan di Sunting Aksara. Sunting Aksara nanti akan melakukan penyuntingan, proses editing, sehingga nanti naskah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya itu sudah lebih tertata bahasanya. Nah, ini bisa dikunjungi di suntingaksara.com. Jadi sudah punya website di suntingaksara.com. Berikutnya ada Selasa Podcast. Ini kelompok yang memiliki minat bakat di bidang public speaking, bidang penyiaran. Ya, ada 3 anak yang bergabung di sini, dan masing-masing itu semuanya itu memang punya minat di bidang penyiaran, menjadi public speaking, kemudian membuat satu channel bersama namanya Selasa Podcast, ya. Dan kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan kunjungi aja, cari aja channelnya di Selasa Podcast ini. Kemudian ada Narasi Budaya. Berikutnya ada Narasi Budaya. Narasi Budaya ini platform media online yang bergerak di bidang jurnalistik. Ya, ada di lamanya adalah narasibudaya.com. Ya, ini konsepnya adalah menjadi media online karena sekarang sudah serba digital, serba online. Informasi-informasi tersebar secara online, secara digital, maka peluang untuk berkecimpung di bidang jurnalistik online ini sangat terbuka, dan ini lebih leluasa dikelola tanpa modal yang cukup besar, karena tidak perlu cetak medianya. Cukup membuat website yang kemudian itu bisa digunakan untuk menampung karya-karya jurnalistik yang ada. Ya, nah, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang memiliki katakanlah tugas perkuliahan itu kan barangkali untuk saat ini sudah mulai dicoba ke arah digital saja. Karena digital itu juga bisa, menurut saya, bisa mengurangi potensi plagiasi, ya, karena kalau mahasiswa itu sudah berani mempublikasikan secara online, ketika ada plagiasi di situ, dia akan langsung dihajar oleh netizen, dan begitu ya. Nah, ini akan menjadi salah satu peluang juga untuk mengurangi potensi munculnya plagiasi. Maka tugas-tugas yang sifatnya membuat makalah, cetak, dan sebagainya itu sudah mulai harus dikurangi, dan dialihkan pada tulisan-tulisan yang sifatnya mungkin isai, opini, ya, kemudian juga karya-karya yang sifatnya sesuai dengan tuntutan dunia digital di media online. Nah, Narasi Budaya menyediakan ruang itu agar bisa menjadi wadah untuk karya-karya tulisan-tulisan di bidang bahasa, agar bisa dimuat di sana dan bisa dibaca oleh kalangan yang lebih luas.
Berikutnya ada Ruang Indonesia Bercerita. Ini adalah sebuah komunitas komunitas sosial bagi penyandang disabilitas. Ini salah satu yang unik karena ini dia tidak kelompok ini tidak secara khusus di bidang bahasa, tapi ini justru bagus karena memang bahasa itu kan sebenarnya bisa masuk ke berbagai lini, berbagai bidang. Tidak hanya di bidang, justru malah ini menjadi sesuatu yang unik karena dia fokus pada penyandang disabilitas, kemudian membuat wadah agar penyandang disabilitas itu memiliki kepercayaan diri untuk berkarya. Nah, dia menyediakan ruang untuk menampung karya-karya para penyandang disabilitas itu sehingga kepercayaan diri anak-anak disabilitas itu menjadi lebih meningkat lagi. Ini satu komunitas sosial ya, komunitas sosial ada di ruangindonesiabercerita.com. Nah, berikutnya adalah kanal literasi. Kanal literasi ini hampir sama dengan narasi budaya. Ini adalah platform digital, media online yang juga mungkin berkaitan dengan event organizer bidang literasi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan-kegiatan mungkin bedah buku dan sebagainya, yang itu nanti juga difasilitasi atau juga dimediasi dengan media online yang mereka miliki, yaitu ada di kanalliterasi.com. Sejauh ini baru fokus pada upaya untuk memuat karya-karya puisi, karya-karya cerpen dari penulis-penulis, dari mahasiswa, jadi kalau Bapak Ibu punya karya bisa langsung dikirimkan ke kanal literasi ini. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Literasik. Ini satu konten kreator di YouTube yang fokus di bidang musikalisasi puisi. Ya, ada di channelnya, ada di Literasik, literasi musik. Ya, ini memang secara khusus kelompok ini fokus pada upaya untuk mengubah puisi menjadi musikalisasi. Ya, jadi juga bisa menerima jasa rekan-rekan punya puisi yang katakanlah puisinya mau diubah ke musikalisasi itu bisa diserahkan pada teman-teman literasi akan dikerjakan, akan dikerjakan, kemudian nanti akan menjadi sebuah musikalisasi puisi yang lebih enak untuk disimak, diapresiasi. Nah, ini adalah proyek yang dikembangkan, yang berhasil dihasilkan dari proses satu semester ini, dan semuanya berbasis digital. Ya, semuanya berbasis digital, berbasis online. Apa yang bisa kami peroleh, hasil apa yang bisa kami peroleh dari kegiatan ini? Ada memang tidak serta-merta semua yang kami kerjakan itu positif atau mungkin berhasil sesuai dengan yang kami inginkan, tidak. Ya, ini ada keterbatasan, ada kekurangan-kekurangan yang ini menjadi catatan, menjadi bahan evaluasi bersama, dan juga sekaligus menjadi bahan rekomendasi. Ya, bahwa proyek wirausaha literasi yang kami kerjakan ini tidak sebenarnya terlalu berat untuk sebuah mata kuliah. Kalau untuk satu mata kuliah dengan bobot 2 SKS ini memang sangat berat, sangat membebani mahasiswa. Maka sebenarnya proyek wirausaha literasi ini akan sangat tepat ketika itu dikerjakan pada proyek MBKM yang salah satu lininya adalah kewirausahaan. Nah, dengan melalui MBKM ini beban kuliah mahasiswa, jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa selama 1 semester ini akan menjadi lebih tidak terlalu berat. Karena kan melalui kalau proyek MBKM itu ada proyek kewirausahaan, ada banyak mata kuliah yang nanti akan menyokong proyek itu sehingga beban kuliahnya menjadi lebih ringan. Beda dengan proyek yang dikerjakan ini, mahasiswa punya tuntutan berat di proyek ini, kemudian juga masih ada beban mata kuliah yang lain, sehingga apa yang dikerjakan di sini proyek wirausaha literasi menjadi kurang optimal. Kemudian yang berikutnya, kalau ini sudah dimasukkan ke dalam proyek MBKM, itu juga nanti akan sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa, karena itu tadi sudah saya singgung tadi bahwa tidak semua mahasiswa itu memiliki ketertarikan di dalam proyek kewirausahaan. Ada yang memang sejak awal itu ingin menjadi guru saja, ya, ingin menjadi guru saja. Nah, ini juga bisa ditanggulangi ketika proyek kewirausahaan
literasi ini masuk kepada dalam MBKM ini. Nah, nanti akan yang ambil ini tentu saja mahasiswa yang memang benar-benar berminat, bukan mahasiswa yang dipaksa karena sudah masuk ke dalam mata kuliah itu, kemudian targetnya adalah memiliki proyek wirausaha literasi, maka ada unsur keterpaksaan dan sebagainya. Itu harus menjadi sesuatu yang harus diantisipasi. Kemudian potensi diri mahasiswa yang menjadi catatan, ini juga menjadi catatan kami, bahwa potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu ternyata masih kurang optimal ketika itu akan diarahkan ke dalam sebuah proyek wirausaha. Ya, jadi masih ada PR yang harus dibenahi. Katakanlah contohnya adalah misalnya yang sunting aksara, ketika ingin terjun di dunia penyuntingan, artinya kemampuan mereka dalam menguasai kaidah-kaidah bahasa itu harus sudah sangat optimal, sehingga ketika itu diterjunkan dalam dunia kewirausahaan itu benar-benar sudah bisa dipercaya oleh orang. Ya, ini akan menjadi tantangan besar juga. Maka dari itu ini membutuhkan dukungan dari mata kuliah yang lain, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu menjadi lebih optimal. Kemudian asah kemampuan, dan terakhir adalah ini, kuatkan dengan IT. Ini salah satu yang menjadi kelemahan dalam temuan proyek kami. Salah satunya adalah kelemahan di bidang IT, karena sekarang ini semuanya serba digital, serba IT. Maka kalau tidak melek IT, ya akan susah beradaptasi, dan nyatanya memang itu menjadi satu kendala yang cukup berat bagi mahasiswa. Maka ini harus menjadi perhatian juga bagi Bapak Ibu dosen ketika ingin mengembangkan proyek wirausaha literasi. Yang terakhir adalah pentingnya dukungan lembaga. Ini sangat penting sekali, karena proyek wirausaha literasi ini cukup berat. Harus ada pendanaan yang besar untuk menyupport ini, ya, untuk membuat sebuah website. Tentu saja mahasiswa perlu modal yang cukup besar, dan bagi mahasiswa yang dengan berbagai latar belakang ekonomi, tentu saja harus menjadi sesuatu yang ya pertimbangan yang cukup sulit, yang cukup berat ini. Maka ini harus didukung oleh lembaga harus terlibat di sini dengan menyediakan program-program, pendanaan yang bisa memacu motivasi mahasiswa dalam berwirausaha, menyelenggarakan berbagai kompetisi kewirausahaan. Ya, ini kebetulan kalau di UNS sudah cukup banyak kompetisi yang mendukung proyek kewirausahaan ini. Dan terakhir juga harus berkaitan dengan masuk dalam kurikulum. Artinya tadi sudah ada proyek MBKM yang menjadi salah satu pilar dalam proyek Merdeka Belajar ini. Kemudian juga kurikulum ini juga mestinya dioptimalkan untuk orientasi pada skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Ya, kemudian juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek, sehingga apa yang dikerjakan oleh mahasiswa itu selama perkuliahan itu orientasinya atau basisnya adalah, tujuannya adalah menghasilkan sesuatu yang produk, ya, menghasilkan produk, bukan lagi hal-hal yang sifatnya pemahaman konseptual, tapi sudah terimplementasikan dalam produk dan proyek yang nyata, yang real. Nah, ini semua yang sudah kami kerjakan, ya, dan sekian juga yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ada kurangnya atau ada yang mau ditanyakan, nanti kita sambung di diskusi. Begitu Bu Titi, saya kembalikan kepada Bu Titi. Ya, terima kasih Pak Hafid, pemaparan yang luar biasa. Jadi memang kunci yang utama tadi adalah mengenali potensi diri sendiri, yaitu mahasiswa itu sendiri. Seperti kata Maudy Ayunda, knowing yourself. Jadi pentingnya mengenal diri sendiri, karena memang satu dosen untuk mengenal potensi dari 70 mahasiswa itu sangat sulit ya Pak Hafid. Jadi kunci yang pertama memang dari mahasiswanya itu sendiri, mengenali potensi mereka, baru kemudian nanti bisa langsung eksekusi untuk mengasah potensi dan bakat mereka. Berikutnya dari Bapak Rohmadi, tapi sepertinya beliau belum muncul ya, Pak?
belum hadir maksud saya. Halo, Assalamualaikum Pak Romadi. Ya, sepertinya belum. Ya, karena Oke, belum sambil muncul, nunggu. bagaimana kalau kita langsung tanya jawab dulu, Pak Hafid, Ya, terkait silakan. dengan Ya. pemaparan dari Pak Hafid tadi. Saya persilahkan kepada peserta Festival Wirausaha Literasi, apabila ada yang ingin tanyakan dari pemaparan dari Pak Hafid tadi, bisa ditanyakan baik secara langsung atau on mic maupun melalui chat. Ini ada satu yang sudah masuk sebenarnya Pak melalui chat pribadi dari saudara Pijar, yakni dukungan perusahaan percetakan. Nah, ini kan Pak Hafid pemilik usaha penerbitan buku ya, Al-Halif, CV Al-Halif. Apakah kalau memiliki untuk perusahaan percetakan harus membutuhkan NPWP dan apa saja dukungan untuk perusahaan percetakan itu, Pak Hafid? Ya, baik. Terima kasih Mas Pijar. Mas Pijar itu teman seangkatan saya waktu kuliah S1, Siap. putranya Prof. Yitno ya. Oh, Oke. oh ya, Masya Allah. Ya, baik Mas Pijar. Jadi kebetulan untuk proyek yang digeluti oleh mahasiswa ini semuanya basisnya digital, sehingga saya tidak merekomendasikan untuk membuat sebuah penerbitan ya. Nah, memang ada arah ke sana, cuma mungkin barangkali belum dilakukan oleh mahasiswa. Kalaupun ada, nanti mungkin arahnya yang penerbitan digital publisher. Nah, digital publisher. Tetapi ini sebenarnya kalau di tahun ini belum ini proyek yang saya kerjakan ini sebenarnya tidak hanya di tahun ini. Tahun kemarin pun saya sudah mencoba untuk melakukannya, tetapi dengan capaian yang mungkin belum semaksimal tahun ini. Nah, kebetulan yang tahun kemarin itu ada salah satunya akhirnya terjun di bidang penerbitan, yang memiliki sebuah penerbitan juga di Bangka Belitung. Ya, ada Mas Habib yang punya dapur kata itu. Nah, itu dalam prosesnya memang kalau dunia penerbitan itu yang mungkin untuk awal-awal mungkin NPWP, SIUP dan sebagainya itu mungkin belum lah, untuk apalagi untuk ukuran sebuah mahasiswa ya. Kelompok mahasiswa mungkin belum. Tapi yang harus dilakukan yang pertama adalah harus memiliki badan hukum, karena itu menjadi satu syarat untuk pengajuan ISBN ke Perpusnas. Ya, ini saja mungkin kalau nanti proyek wirausahanya itu diarahkan untuk menjadi sebuah penerbitan, maka minimal ya yang harus disupport, yang harus didorong adalah kelompok itu harus sudah segera memiliki badan hukum, CV, minimal CV, sehingga itu nanti akan menjadi syarat untuk bisa proses pengajuan ISBN yang dibutuhkan untuk sebuah buku. Begitu ya, Mas terima Pijar. kasih. Terima kasih Pak Hafid. Ya, terima kasih. Selanjutnya, misal ada yang ingin tanya terkait dengan proyek pengembangan wirausaha literasi, bisa melalui on mic atau melalui chatting. Nanti akan saya bacakan. Ini luar biasa pesertanya dari Mas Ayu, ada dari Ternate ya Pak Hafid? Iya. Ya, dari Ternate ikut acara ini. Terima kasih. Ada Mas Habib, selamat. Boleh, Halo ini Mas yang Habib, punya ada yang dapur ditanyakan, kata. silakan. Nggih, Pak, Bu. Ya, silakan Mas Habib kalau ada yang ingin ditanyakan. Beliau adalah salah satu Mas Habib ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di program studi pendidikan bahasa Indonesia karena mengenali potensi dirinya terkait dengan penulisan, dan juga Mas Habib ini adalah duta bahasa Kepulauan Riau ya, Mas ya? Kepulauan Bangka Belitung, Bu. Kepulauan Bangka Belitung. Ya, silakan Mas Habib, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Titi, terima kasih Pak Hafid, luar biasa sekali tadi pemaparannya. Saya proyek yang dilaksanakan oleh Pak Hafid ini kan berbasis digital dan pelaksanaannya ditujukan pada mahasiswa ya Pak. Nah, tapi saya penasaran sekali bagaimana
implementasinya atau bahkan apakah Bapak sudah melakukan percobaan untuk tingkat sekolah menengah atas, dan untuk yang berbasis digital mungkin kan punya kesulitan yang berbeda Pak. Nah menurut Bapak bagaimana implementasinya untuk sekolah menengah atas? Terima kasih. Ya, langsung saja Bu Titi. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Habib ya. Nah, ini Mas Habib yang tadi saya ceritakan ternyata sudah ada ya di yang punya usaha dapur kata di Bangka Belitung. Baik, untuk sejauh ini ya ini memang sesuatu yang menurut saya baru, dan tampaknya apa yang saya kerjakan ini mestinya nanti juga bisa ditindaklanjuti di tingkat sekolah gitu, terutama di tingkat sekolah menengah atas, meskipun mungkin orientasinya belum pada yang profit ya. Kalau yang di tingkat sekolah ya belum pada profit, tetapi bahwa sekolah mestinya sudah mulai memikirkan untuk menciptakan wadah-wadah untuk menampung potensi-potensi unggulan yang dimiliki oleh siswa-siswa di sana. Nah ini yang masih dalam pikiran saya di kedepannya seperti itu. Tapi sementara ini memang masih fokus di mahasiswa, karena di mahasiswa sendiri masih ada kesulitan-kesulitan yang harus segera dibenahi. Kalau di sekolah mestinya ini menjadi satu gagasan dari kepala sekolah atau mungkin wakil kesiswaan, karena ini akan menjadi satu kegiatan ekstrakurikuler yang nanti katakanlah kalau saat ini kan sekolah itu kan masih membuat mading, masih membuat buletin lah, itu mulai diarahkan ke digital, membuat di ranah digital yang itu dikelola oleh siswa. Nah ini yang akan menjadi gambaran saya ke depannya seperti itu. Jadi bagaimana nanti saya akan melakukan penelitian lanjutan agar itu bisa diimplementasikan di sekolah. Itu Mas Habib. Kemudian bagaimana kesulitan proyek digital ini, tentu saja tadi sudah saya singgung bahwa yang kesulitan utama adalah penguasaan teknologinya yang agak lemah di mahasiswa, di tingkat mahasiswa kita, terutama di pendidikan bahasa Indonesia. Ya karena memang belum punya tidak berlatar belakang anak IT ya, kemudian juga hanya beberapa yang mungkin suka otak-atik secara otodidak, otak-atik dunia IT, sehingga itu menjadi tantangan yang cukup berat bagi mahasiswa, sehingga waktu untuk melakukan pengembangan web, pengembangan sarana-sarana digital itu menjadi sangat lama, sehingga proyek yang target waktu yang sudah saya rancang itu agak meleset karena itu tadi harus penyesuaian dengan dunia digital itu. Jadi tantangannya memang penguasaan teknologi yang masih cukup yang harus didorong lagi gitu. Itu Mas Habib. Terima kasih banyak Pak Kafid atas penjelasan lengkapnya. Cukup jelas nggih. Karena Pak Romadi masih belum hadir dalam ruang Zoom ini, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nggih Pak Hafid. Ya, monggo Mbak. Ya, berikutnya ada Wahyu Ningsih, mahasiswa PBI angkatan 2019. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, suatu wirausaha pasti ada risikonya. Bagaimana cara mengatasi risiko tersebut dalam wirausaha literasi? Dan selain itu, hal yang menurut saya sulit dalam wirausaha itu adalah melanjutkan apa yang sudah dimulai. Nah, jadi bagaimana kita bisa istiqomah untuk melanjutkan wirausaha literasi? Walaupun wirausaha ada pasang surutnya, tetapi wirausaha literasi ini dapat berlangsung secara ajik atau tetap ada. Itu pripun Pak Hafid, monggo. Nah ini yang menjadi tantangan juga ya, harus berani mengambil risiko. Ya ini yang terus terang menjadi PR juga buat saya, bagaimana biar mahasiswa itu memiliki keberanian dalam mengambil risiko. Ya tentu saja kalau di dalam dalam kaitan dengan sebuah proyek kewirausahaan dalam sebuah konteks mata kuliah, resikonya adalah mahasiswa harus bekerja lebih keras dibandingkan dengan mahasiswa yang lain, karena dia punya target lain nih, tidak hanya memenuhi tugas perkuliahan, tapi dia juga harus punya capaian-capaian khusus yang mendukung tujuannya.
Ya ini yang menjadi PR besar buat saya. Karena tentu saja ini memang terus terang memang belum cukup berhasil saya untuk apa itu meningkatkan keberanian mahasiswa dalam mengambil resiko. Bahkan mohon maaf saya ceritakan sedikit, ya ada kelompok-kelompok tertentu ya, tentu saja kalau resiko kan termasuk juga modal gitu ya. Begitu berkaitan dengan modal. Awalnya berat mereka mau membuat sebuah website karena memang modalnya cukup besar ya. Kemudian ya sudah saya berikan support sedikit dana untuk kalian kalau membutuhkan website ya sudah kalian manfaatkan dana ini untuk mengembangkan website. Nah, itu artinya resiko itu sudah saya mencoba mengambil resiko. Itu ada contoh saya mengambil resiko. Saya menginvestasikan uang saya untuk kelompok tersebut biar bisa membuat website dan nanti bisa optimal kerjanya. Nah, itu pun ternyata mahasiswa juga masih ada yang merasa belum berani mengambil resiko itu ya, belum berani mengambil kepercayaan itu. Hingga pada akhirnya juga harus dipompa terus. Enggak apa-apa, gunakan aja uang itu. Gunakan aja uang itu untuk membuat website. Saya takut nanti ternyata mereka masih takut untuk apa itu nanti kalau tidak bisa termasuk yang menyambung pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua saya khawatir Pak kalau nanti Bapak sudah memberi dana ini dan kami tidak bisa melaksanakannya secara istiqomah itu. Tidak apa-apa, memberikan dana itu pokoknya itu dimanfaatkan saja, itu resiko saya. Ya, ini ada contoh ya. Contoh aja saya memberikan investasi kalau mengembangkan sebuah wirausaha kan mestinya punya modal, harus punya modal dan saya memberikan modal pada mahasiswa dan modal itu saya siap kehilangan modal itu. Nah, itu adalah contoh upaya saya untuk apa itu mengambil risiko dalam proyek ini dan cara untuk mengatasinya bagaimana saya memberikan dorongan aja kepada mahasiswa agar berani aja melangkah aja. Kalau tidak begitu tidak akan jalan. Nah, kemudian nyambung pada pertanyaan kedua, bagaimana untuk istiqomah, ini yang memang juga sesuatu yang sulit karena ternyata ketika ini masih menjadi satu mata kuliah, maka orientasi mahasiswa itu masih pada sebatas mata kuliah. Ya, sebatas selesai mata kuliah sehingga ketika mata kuliah ini selesai mungkin proyek ini dianggap selesai, sudah begitu. Dan ini adalah ini real terjadi dan saya bisa memaklumi, saya sangat bisa memaklumi karena memang itu tidak berangkat dari keinginan mahasiswa itu sendiri. Ya, mungkin ada sedikit keterpaksaan, mohon maaf ya mungkin mahasiswanya ada sedikit keterpaksaan dalam mengerjakan proyek ini sehingga dalam perjalanannya tidak bisa berlangsung secara istiqomah. Ya, bagaimana cara untuk mengatasi itu? Saya sudah menekankan pada mahasiswa agar bahwa ini oke lah kalian kerjakan ini selama 1 semester ini selama proyek perkuliahan, tetapi saya tidak menuntut kalian untuk bisa ajak melakukannya itu sampai nanti menindaklanjuti sampai perkuliahan ini selesai. Enggak. Saya hanya memberikan pengalaman baru. Kalau nanti itu berhasil, kalau nanti itu bisa jalan, saya sangat senang sekali. Tapi kalau ternyata tidak bisa jalan, ada masalah yang membuat proyek ini tidak bisa dipecahkan atau mungkin yang harus membuat proyek ini berhenti, tidak apa-apa. Itu satu resiko yang harus saya alami. Tapi fokus saya kan bukan pada proyek ini berhasil atau tidak, tapi bahwa ini saya mencoba mengenalkan bahwa mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu bisa punya peluang untuk punya satu proyek wirausaha literasi. Ya, jadi saya mengenalkan itu sehingga mungkin mudah-mudahan nanti kalaupun tidak berhasil tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, nanti mungkin pas mereka sudah punya cukup waktu ya, mungkin cukup longgar, kemudian juga cukup punya teman yang bisa sesuai sevisi dengan mereka akan menggunakan pengalaman ini untuk mengembangkan proyek wirausaha literasi yang sesungguhnya. Nah, ini yang saya harapkan begitu. Jadi bukan fokus saya tidak semata-mata ini nanti akan dilanjutkan karena ada beberapa kelompok yang memang sudah berhenti gitu. Ketika saya cek itu sudah berhenti. Tidak apa-apa, saya memang ya tidak masalah itu, tidak masalah.
Tapi ada juga yang masih lanjut ya, ada juga yang masih lanjut. Tidak masalah karena ini memang proses yang alamiah. Nanti ke depan kalau mereka punya tim yang lebih solid, punya keinginan lagi, tumbuh lagi, oh saya dulu pernah punya proyek ini, ini sekarang saya mau munculkan lagi lah. Itu harapan yang masih saya simpan dalam pikiran saya seperti itu. Sehingga bagaimana membuat itu agar tetap ajak ya, saya tidak bisa memaksanya karena itu sekali lagi berangkat dari minat. Kalau itu sudah masuk pada proyek MBKM, berangkat dari minat memang benar-benar minat, tidak ada unsur paksaan, saya kira itu nanti akan bisa lebih terjaga itu keajikan itu. Begitu Bu Wahyu Ningsih, Mbak Wahyu Ningsih ya. Ya, Mbak Wahyu ini Ya, angkatan Mbak 2019. Wahyu. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya keberhasilan mata kuliah Sanggar yang diampu oleh Pak Hafid ini sudah terlihat dari salah satu mahasiswa, yakni bernama Saudara Nani, yang sekarang menjadi YouTuber yang sudah dimonetasi. Isi YouTube-nya itu juga terkait dengan literasi, yakni salah satunya yakni berpidato. Jadi saya rasa proyek yang Pak Hafid jalankan sebenarnya sudah berhasil, tapi untuk mencapai keberhasilan itu membutuhkan waktu ya Pak ya? Ya, saya paling tidak ini memberikan satu fondasi aja. Nanti kalau syukur ya ada yang menindaklanjutinya, termasuk Mbak Nani itu yang pada akhirnya dari proyek yang dikerjakan tahun kemarin, kemudian ternyata itu diteluskan secara serius sampai kemudian bisa mencapai batas minimal untuk mendapatkan dimonetisasi itu, dan akhirnya bisa berprogres di sana. Termasuk juga Mas Habib tadi yang ternyata setelah pada saat pandemi ini ketemu teman-teman yang di Bangka Belitung itu ternyata tergerak juga untuk membuat penerbitan dan sebagainya. Itu bagian dari keberhasilan saya ya, kebanggaan saya, kepuasan saya, yang itu adalah investasi saya yang sudah mulai menampakkan hasilnya. Saya kira itu. Ya. Selanjutnya dari Bu Hespi. Sebelum ke Bu Arlina, saya bacakan dulu pesan dari Bu Hespi. Kalau tidak salah Bu Hespi ini juga alumni PBI nggih Pak, yang sekarang jadi dosen di UNESA nggih? Ini ngetes ini pertanyaannya. Ya, halo Mbak Hespi, Bu Hespi. Perkenalkan, iya Mbak. Perkenalkan saya Hespi Septiana, beliau adalah dosen di UNESA, Surabaya. Ada pertanyaan terkait dengan pengembangan wirausaha untuk bidang sastra, Pak Hafid. Mohon masukan untuk bidang sastra selain pelatihan penulisan karya sastra. Apakah ada ide lain, Nggih? Terima kasih. Ini harusnya Mbak Bu Titi yang menjawab ini. Ya, menjawab ini Bu Titi ya. Bu Titi ini novelis ya. Ini novelnya sudah diterbitkan oleh Gramedia ya. Sejak mahasiswa bahkan sudah menghasilkan novel. Lalu menurut saya di bidang sastra itu peluang untuk punya bidang wirausaha di bidang sastra itu memang menurut saya mau tidak mau memang agak terbatas ya. Ya, satu memang pelatihan itu yang paling baik, tapi justru malah yang utama itu bagaimana mahasiswa itu punya kompetensi dalam berkarya dulu ya, karena dari situlah nanti dia akan punya nama, punya brand, punya daya jual ya, yang bisa dipakai untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi, kan begitu. Misalnya Bu Titi kalau mau membuat kelas pelatihan, kelas penulisan novel gitu kan ya, kalau dia sudah punya modal 3 novel dan sebagainya ya, kemudian sudah banyak diketahui bahwa ini adalah novelis muda, maka akan mudah itu menjadi brandingnya, akan mudah itu diterima oleh calon-calon pengguna yang memang suka di bidang itu. Menurut saya yang kalau di bidang sastra mestinya lebih banyak didorong untuk berkarya dulu, kemudian dipublikasikan, sehingga ketika sudah punya modal karya dia akan bisa memiliki bidang usaha yang dikembangkan. Dan salah satunya pelatihan itu, atau kalau tidak pelatihan ya mengelola sebuah media online yang berbasis sastra, majalah sastra tapi basisnya digital ya, orientasinya ke sana.
pengelolaan media digital berbasis sastra ya. Kala-kala ada Mas Sapta mengelola lensa sastra ID misalnya begitu itu. Nah, sepertinya begitu kalau dari saya. Kalau Bu Titi mungkin mau menambahkan sebagai yang memang sastrawan beneran, kalau saya kan bukan ya. Saya rasa jawaban Pak Hafid sudah mengcover semua. Jadi bisa salah satunya yakni dengan membentuk komunitas ya Pak Hafid, tadi sudah dijelaskan. Salah satunya bisa melalui digital. Jadi mungkin dari komunitas sebenarnya para sastrawan yang saat ini sudah melegenda itu bermula dari komunitas-komunitas kecil karena itu salah satu untuk menjaga keistiqomahan mereka dalam berkarya. Dan dari komunitas itu nanti ketika ada acara bisa mencari sponsor ya Pak ya, misalnya membutuhkan dana sponsor. Jadi saya rasa sudah cukup tadi jawaban Pak Hafid. Bagaimana Bu Hesti? Sudah ada pencerahan terima kasih sekali, iya. Terima kasih. Sukses selalu ya. Senang ya, terima kasih Bu Hesti. Berikutnya dari Bu Arlina. Assalamualaikum Bapak, saya Arlina dari Kota Magelang. Wesa literasi ini apakah bisa kita terapkan dengan target market anak SMP? Mohon solusinya. Terima kasih. Ya, baik Bu Arlina, oke, salam kenal di saya. Oke, berarti ini guru ya, Bu Arlina ini guru SMP berarti ya? Iya Pak, betul Pak. Oh ya, ya. Jadi kalau menurut saya kalau untuk siswa begitu, itu mestinya itu tadi hampir sama dengan jawaban saya sebelumnya adalah bagaimana siswa itu lebih dimotivasi untuk menghasilkan karya dulu. Menghasilkan karya, kemudian karya dipublikasikan dalam berbagai platform, khususnya yang digital. Kalau sekarang eranya digital, kalau Bu Arlina punya tugas, misalkan menugasi siswanya menulis puisi, mestinya puisi-puisi yang bagus dari siswa itu bisa difasilitasi oleh Bu Arlina untuk dikirimkan. Kalau anak SMP kan mungkin agak susah mencari media online-nya, tapi gurunya yang mestinya punya referensi, punya informasi-informasi tentang media-media online yang bisa menampung tulisan-tulisan anak-anak SMP. Nah, itu menurut saya arahnya ke situ dulu, sehingga itu nanti akan membentuk kepercayaan diri anak-anak. Kepercayaan diri membentuk branding. Jadi kalau dia punya track record yang banyak, nanti kalau di googling gitu kan ya, di search engine di Google itu kan ketika nama anak itu diklik kemudian muncul banyak, itu kan akan menumbuhkan kepercayaan diri yang bagus, sehingga itu nanti akan menambah semangat motivasi untuk terus berkarya. Menurut saya adalah bagi guru adalah memfasilitasi dulu, memfasilitasi anak untuk bisa berkarya, menghasilkan karya yang bagus, dan karya itu bisa dipublikasikan. Jangan hanya berhenti pada nilai dikumpulkan terus dinilai, dan setelah itu entah dibuang entah di mana begitu. Sayang sekali kalau begitu. Itu mestinya difasilitasi, itu tadi, cari media-media online yang bisa menampung tulisan. Mungkin yang media online yang mungkin baru, atau mungkin media online kalau bagus sekali untuk awal latihan mungkin sekolah yang menyediakan itu ya, sehingga karya-karya siswa bisa ditampung di sana. Kalau mungkin mau biar nanti bisa juga dikirimkan dulu ke misalkan tadi kanal literasi atau narasi budaya yang mungkin masih tahapan baru, sehingga masih membutuhkan naskah dari siapapun begitu, belum terlalu ketat menerapkan sistem seleksi. Begitu Bu Arlina. Ya, itu berlaku juga untuk tugas-tugas yang lain ya, mungkin membuat kalau selain karya sastra itu apa tuh anak SMP ya, membuat tulisan apa Bu, tugas yang Bu yang lain Bu? Kalau sebenarnya kalau untuk puisi itu pernah jadi ada semacam antologi puisi begitu. Jadi kita di sekolah itu ketika bulan bahasa itu kita mencoba untuk membuat semacam perlombaan begitu. Nah, kemudian puisi-puisi yang bagus kita kumpulkan jadi antologi puisi, tetapi ya hanya mentok sekedar puisi itu kita kumpulkan jadi satu, kita bukukan, kita taruh di perpustakaan. Itu mandek seperti itu. Jadi belum berkembang. Makanya tadi kan saya minta solusi bagaimana agar anak-anak nanti yang
generasi di bawahnya itu juga termotivasi. Oh ternyata kalau kita bikin puisi bagus, nanti puisinya istilahnya bisa di apa namanya dibukukan, kemudian bisa. Nah, jadi kita belum sampai sejauh itu, baru sampai antologi kita jadikan satu, kemudian kita simpan di perpustakaan. Jadi ya baru anak-anak yang mau ke perpustakaan saja yang bisa melihat puisi-puisi tersebut. Kalau yang tidak ya sudah hanya di situ gitu. Kalau mungkin ada solusi yang lain yang bisa saya lakukan sehingga anak-anak ya itu tadi ada kebanggaan tersendiri ketika mereka membuat sesuatu dan diapresiasi, kan nanti bisa motivasi untuk generasi ataupun adik kelasnya begitu. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Oke, ya itu awal yang sangat baik ya. Awal yang sangat baik membuat event kemudian membukukan itu memang untuk anak SMP itu sudah sangat bagus, dan mestinya itu juga menjadi satu kegiatan yang mungkin bisa dibuat secara rutin. Tapi itu kan cukup memakan biaya kalau semacam itu ya, penerbitan. Meskipun saya itu punya penerbitan, saya tidak mempromosikan penerbitan karena itu cukup makan biaya. Saya mencoba memahami situasi yang ada di sekolah. Artinya maka ada media lain yang saat ini bisa dimanfaatkan, yaitu media digital itu. Media digital, dan anak kan lebih suka mencari namanya, ketika namanya muncul di googling, namanya muncul gitu, itu pasti akan muncul kebanggaan bahwa karya saya ditampilkan di sini. Kalau mau memamerkan pada temannya kan tinggal bawa HP-nya aja, ini loh karya saya muncul di sini, atau mungkin di screenshot kirimkan temannya gitu, lebih mudah daripada buku ditunjukkan bukunya atau difoto ke bukunya, itu kan agak terlaluan lah. Itu mungkin satu model Bu. Jadi ada banyak media online kok, media online yang menampung karya-karya puisi. Cuma memang sejauh ini yang ada itu media online yang memang levelnya itu memang tingkat umum ya, tingkat umum. Ya, penulis-penulis yang mungkin sudah cukup punya nama, kualitasnya sudah cukup baik begitulah. Ini untuk kebetulan ya yang memang karena ini salah satu ini tadi analisis kebutuhan. Nah, ini tadi mestinya masuk di analisis kebutuhan. Kalau ini sudah menjadi satu kebutuhan oleh guru-guru bahasa Indonesia, mestinya ada satu media online yang khusus menampung karya-karya anak-anak SMP misalnya begitu. Sehingga ketika nanti ada seleksi, itu yang bersaing itu ya hanya setingkat anak-anak SMP. Jadi dia khusus menampung anak-anak SMP sehingga nanti lebih fair, dan itu nanti akan lebih bisa memotivasi anak-anak SMP. Saya pikir itu, dan itu adalah satu ini tadi analisis kebutuhan. Ini kebutuhan baru ini, yang mungkin belum ditemukan oleh rekan-rekan mahasiswa kemarin ya, karena memang itu tadi kebutuhan itu akan ditemukan melalui ini diskusi, melalui wawancara, melalui eksplorasi, itu baru akan ketemu kebutuhan. Maka misalnya ternyata kanal literasi itu kalau diorientasi pada siswa SMP SMA mungkin akan bagus sekali ya, misalnya begitu, itu daripada menjadikan media online yang levelnya umum, karena persaingannya sudah cukup banyak gitu. Gitu Bu Arlina, selalu misalnya hasil karya anak-anak itu kita masukkan ke web, kita kan ada web SMP begitu sekolah ya. Kita masukkan di situ begitu. Kemudian kesulitan kita itu untuk mengetahui seberapa banyak apa yang kita masukkan dalam web tersebut diminati oleh anak, itu kita belum bisa istilahnya belum bisa melacak jejak digitalnya, kita masih kesulitan gitu. Apakah kalau kita masuk ke web itu masuk nggak ke namanya wirausaha literasi gitu? Ya, kalau yang dikelola oleh rekan-rekan mahasiswa itu saya dorong biar kalau membuat media online itu pastikan atau munculkan view berapa orang yang telah melihat tulisan itu, munculkan itu, karena itu akan menjadi motivasi bagi penulis ya. Jadi dia akan termotivasi untuk men-sharing ya kan, modelnya sekarang itu memang iklimnya memang popularitas gitu. Maka dia akan semangat untuk men-sharing pada teman-temannya agar membaca itu, sehingga nanti
tulisan itu semakin jumlah yang orang melihat tulisan itu akan banyak dan nanti akan masuk trending. Ya, maka salah satu menu yang saya dorong pada mahasiswa itu munculkan menu trending topik di media kalian. Tulisan mana yang paling banyak dibaca. Ya, biar orang itu penulis yang mengirimkan tulisan ke sana itu termotivasi untuk membagi-bagikan tulisan mereka pada orang lain sehingga nanti dia akan masuk ke trending itu. Jadi memang saya dorong begitu. Itu kalau di media online saya coba untuk dimunculkan itu berapa orang yang telah membaca tulisan setiap penulis yang ada di sana. Gitu Bu. Jadi kalau web sekolah mungkin agak susah, bisa saja, tapi mungkin harus ada coding tertentu yang harus diatur gitu. Ya. Oke, itu Bu Arlina. Sukses selalu. Terima kasih Bapak. Ya. Luar biasa ini guru kekinian ya Pak ya, yang sudah tahu kebutuhan di masa depan. Terima kasih Bu Erlina. Berikutnya ada Ayumita. Saya Umi Ayunita, izin bertanya. Menurut Pak Hafid, apakah berwirausaha dengan menyediakan jasa untuk mengolah kata seperti jasa membuat ucapan selamat, membuat caption, dan lain-lain itu apakah berpotensi di era saat ini? Kemudian apakah hal tersebut menyalahi aturan mungkin dalam hak cipta atau hal lain? Ya, baik. Mbak Umi, Mbak apa Bu ini? Mbak ya mungkin ya. Mbak Umi Ayunita ya. Ya, sepertinya mahasiswa ini, Pak. Ya, ini salah satu yang dulu di awal sebelum proyek ini dikerjakan, digulirkan, ini menjadi salah satu alternatif yang barangkali bisa dicoba oleh mahasiswa. Ya, olah kata, ya, membuat ucapan, membuat caption itu menjadi olah kata. Ini salah satu potensi, betul. Jadi bahwa ada juga orang yang selebgram yang membuka jasa untuk membuat caption begitu ya, ada yang memang membuka jasa usaha itu ya. Kemudian apakah menyalahi hak cipta? Kalau itu dibuat sendiri ya enggak ya, cuma yang harus dipikirkan adalah bagaimana ketika itu nanti di-copy atau digunakan oleh orang lain. Nah, itu yang menjadi yang harus dipikirkan oleh yang membuat. Tapi kalau selama itu dibuat sendiri ya dia enggak menyalahi hak cipta. Hanya saja ketika nanti itu sudah terpublikasi dan kita tidak bisa membendung ini, kalau sudah masuk ke ranah digital itu kan kita sudah tidak bisa membendung lagi. Ini nanti akan bisa disebarluaskan kemana saja, kan kita tidak bisa membendung ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Mungkin dengan cara membuat watermark gitu ya. Buat watermark gitu. Ya upaya-upayanya begitu itu. Maka ada logo-logo kecil yang ada di caption itu ya, dan seterusnya itu peluang bagus ya, peluang bagus yang harus menjadi potensi yang harus dibidik oleh mahasiswa, termasuk juga membuat kaos yang memainkan kata misalnya begitu, itu juga jadi peluang bagus juga untuk dibidik oleh mahasiswa bahasa Indonesia. Itu wirausaha. Meskipun ini mungkin belum tataran pada pengembangan literasi ya, tapi itu sudah konsep wirausaha yang berbasis bidang bahasa dan sastra Indonesia. Itu Mbak Umi Ayunita. Mudah-mudahan menjawab.